Halo semua, gimana kabar kalian? Oke, masih bersama dengan saya, Ide Kurnia Swasti, MPSI Psikolog. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas mengenai stress, relaxation, and body awareness. Seperti itu, teman-teman barangkali mulai penasaran ya tentang topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, kita akan membahas mengenai stres. Nah, seringkali kita merasa bahwa stres itu suatu hal yang membebani gitu ya, membuat kita merasa tidak nyaman, kemudian membatasi gerakan kita, atau membuat kita merasa hidup ini menjadi sesuatu yang tidak menarik lagi. Nah, apakah demikian? Nah, coba kita berpikir dari sudut pandang yang sebaliknya ya. Bagaimana kalau di kehidupan kita ini tidak ada stresor sama sekali, tidak ada stres, kita tidak menghadapi hal yang kita sebut sebagai stres selama ini. Apakah kehidupan kita akan menjadi lebih baik atau seperti apa ya kira-kira? Nah, teman-teman, ketika kita berpikir di kutub yang sebaliknya ya, kalau kita menghilangkan nih stres yang kita hadapi, nah bisa jadi ini kehidupan kita justru menjadi kehidupan yang datar atau membosankan, yang tidak membuat kita bersemangat atau terpacu untuk melakukan sesuatu gitu ya, terpacu untuk berjuang begitu. Nah, dan yang paling penting untuk difahami bahwa stres itu adalah bagian dari kehidupan. Sehingga memang tidak bisa gitu ya kalau kita mau menghilangkan stres itu. Pasti akan tetap ada situasi-situasi di mana kita merasakan adanya ketegangan atau tekanan-tekanan begitu ya, entah dalam aspek pekerjaan, dalam aspek pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kita masukkan dalam pemikiran kita begitu ya bahwa di sini stres itu justru memberikan pengalaman buat kita begitu untuk mencoba mengatasi berbagai macam hal begitu ya. Nah, kita akan melihat stres ini dari sudut pandang yang berbeda, bahwa stres itu membantu kita untuk bertumbuh begitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini kalau memahami bahwa ya stres itu tadi memberikan kesempatan buat kita bertumbuh, maka kita akan terbiasa untuk melihat bahwa stres ini bukan hal yang buruk loh gitu. Bahwa dalam proses kita menghadapi stres ada kemajuan atau ada peningkatan yang kita alami begitu dari sisi emosional dan juga dari sisi psikologis, di mana kita menjadi semakin kaya dengan pengalaman-pengalaman. Nah, justru dengan adanya kesempatan ini kita memiliki variasi cara-cara untuk menghadapi beragam situasi yang kita persepsikan menjadi situasi penuh stres. Itu tadi. Ya, memang ya kalau kita sering mendengar atau bahkan kita sendiri mengalami dan menilai, biasanya kita anggap bahwa stres itu kayak nggak pengen gitu ya. Kalau kita dapat stres sehingga kita cenderung untuk bukannya menghadapinya, tetapi kita menghindari situasi-situasi stres itu. Dan kita takut banget kalau menghadapi situasi seperti itu. Padahal sebenarnya ketika kita masukkan tadi di dalam pikiran kita bahwa stres memberikan peluang untuk bertumbuh, barangkali kita akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Nah, di sini saya ingin menekankan lagi kepada teman-teman bahwa meskipun kita berhadapan dengan situasi stressful begitu, kita tetap memiliki pilihan untuk bertindak ya. Kita memiliki pilihan untuk mengambil cara yang paling pas untuk kita, untuk membuat kita merasa lebih baik, untuk membuat kita merasa lebih nyaman, atau untuk menghadapi permasalahan yang muncul akibat dari stres itu sendiri. Oke, nah itu semua dapat kita temukan ketika kita menghadapi stres, bukan menghindarinya, gitu ya. Nah, ketika kita ini melakukan meditasi begitu ya. Nah, di sini meditasi bergunanya adalah untuk meningkatkan awareness kita. Salah satunya adalah ketika menghadapi stres itu ada perubahan-perubahan yang kita rasakan begitu di dalam tubuh kita sendiri ya, baik itu secara fisik maupun secara psikologis gitu. Ada perubahan-perubahan yang kita perlu kenali ya. Sehingga di sini kaitan antara stres, meditasi, dan body awareness, nah itu sangat erat sekali.
bahwa meditasi membantu kita mengarah kepada pengenalan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita berhadapan dengan stres itu tadi. Nah, perubahan ini dalam bentuk seperti apa? Perubahan itu adalah bisa muncul dalam situasi yang kita sedang merasakan stres, sehingga posisinya tegang, tidak nyaman, cemas, atau bisa juga kita kenali ketika kita sudah mulai relief, kita sudah mulai membaik. Jadi di situ merasakan adanya perasaan yang lebih rileks, lebih tenang begitu. Ya. Nah, ketika kita lebih tenang, maka kita dapat berpikir secara lebih cermat, lebih jeli, ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu menjadi lebih lebih mudah ya barangkali kita untuk melakukannya, sehingga tidak dalam kondisi yang kebingungan terus-menerus atau terombang-ambing gitu. Nah, body awareness ini kesadaran terhadap kondisi atau perubahan fisik yang kita alami. Nah, di sini penting sekali dan itu perlu kita latihkan begitu ya teman-teman, untuk mengenali misalnya saya sekarang dalam emosi yang cemas, atau saya sekarang sedang merasakan ketakutan gitu, atau saya sekarang sedang bahagia, atau saya sekarang sedang tidak punya energi dan lain sebagainya ya. Karena emosi yang kita rasakan itu bisa banyak sekali variasinya. Nah, sangat penting kita untuk mengetahui mengenai body awareness ini ya, karena ada harmonisasi antara tubuh dan pikiran kita ya. Ini saling berkaitan erat begitu. Jadi kita coba nih ya satu persatu ya, berkaitan dengan reason-nya. Oke. Reason yang pertama di sini adalah ketika kita memiliki kesadaran terhadap kondisi fisik kita atau tubuh kita, maka kita mampu mengenali tension atau ketegangan-ketegangan itu sejak awal begitu ya, dan kita bisa mengukur nih intensitasnya. Ya, kalau kita tahu sejak awal misalnya, oh kepala saya pusing atau jantung saya deg-degan, nah itu kita bisa membedakan antara situasi satu dengan situasi yang lain. Seberapa deg-degannya atau seberapa nyeri yang dirasakan. Nah itu, nah, sehingga kemudian kita bisa menemukan cara-cara untuk mengelolanya begitu. Nah, pada suatu saat misalnya dengan minum air putih, nah itu sudah cukup mereda. Pada situasi yang lainnya barangkali memang butuh istirahat yang lebih panjang misalnya. Nah, itu kita bisa temukan adalah dengan cara mengenali sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh tubuh kita. Nah, kemudian alasan yang kedua mengapa penting untuk mengenali body awareness itu karena di sini body awareness atau kesadaran terhadap tubuh itu memberikan kita kesempatan untuk mengenali sensasi-sensasi begitu. Ya, jadi tidak hanya sensasi yang tidak menyenangkan saja, tetapi juga sensasi-sensasi lainnya kita bisa kembangkan. Maka kehidupan kita menjadi lebih berwarna begitu. Kita bisa menikmati kesemuanya pengalaman-pengalaman itu, baik yang selama ini kita anggap sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan, atau juga pengalaman yang kayak kita anggap itu pengalaman yang menyenangkan atau kita nanti-nantikan. Kenapa? Karena sebenarnya semua pengalaman di dalam kehidupan kita itu sebenarnya memiliki memiliki semuanya itu netral sebenarnya ya. Semuanya itu memiliki tingkat atau memiliki level yang sama atau setara sebenarnya ya. Sehingga kita tidak perlu terlalu mengagungkan satu pengalaman dibandingkan pengalaman yang lain, atau menghindari atau sampai fobia gitu, benar-benar nggak mau terhadap satu pengalaman spesifik ya dibandingkan dengan pengalaman yang lain. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, maka kita akan mempersempit nih ruang gerak kita begitu. Karena ya itu tadi, kalau misalnya seperti ini, saya nggak mau, saya maunya cuma yang ini aja. Nah, padahal sebenarnya di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang itu di luar kemampuan kita untuk mengelolanya atau mengontrolnya. Dan alasan yang terakhir di sini adalah ketika kita aware atau ketika kita sadar. Nah, di sini
akan membuat kita menjadi lebih cepat begitu ya untuk merespon terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Nah, kalau orang bilang ini kaitannya sangat erat dengan kondisi resilience nih. Jadi segera bangkit ya, mudah untuk ketika ada stresor atau ketika ada situasi yang menekan itu tadi bisa segera menemukan cara dan mengatasinya dan bangkit dari situasi tersebut. Oke. Nah, ketika kita melakukan relaksasi ya teman-teman, kita bisa melakukannya melalui meditasi atau melalui praktik-praktik yang lain begitu. Nah, untuk meditasi sendiri kita bisa memahaminya di sini berkaitan dengan body awareness tadi ada 3 proses ya, 3 tahapan proses yang bisa kita kenali. Yang pertama adalah mengetahui di mana ketegangan itu berada, tensionnya. Jadi kalau dari tubuh kita bisa ngerasain tuh misalnya pundaknya yang pegel gitu ya, lehernya yang kaku misalnya, atau di bagian tangan atau di bagian mana dari tubuh kita yang itu kemudian terasa tidak nyaman. Nah, ketika kita paham ya, step yang kedua, ketika kita paham kondisi yang tidak nyaman itu ada di mana, maka kita bisa lanjut ke tahapan kedua ya, second step, yaitu kita bisa melakukan cara-cara untuk membuat tubuh kita menjadi lebih rileks ya, baik secara keseluruhan maupun di area-area tertentu yang kita sudah temui tidak nyaman tadi. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, nah ini yang seringkali ini ya terlupakan, yaitu ketika kita sudah mulai membaik. Nah, di sini sebenarnya kita juga perlu untuk aware ya, belajar aware bahwa membaiknya itu seperti apa begitu. Nah, kita kenali bahasa-bahasa tubuh yang disampaikan oleh tubuh kita sendiri begitu, baik pada saat tidak nyamannya maupun pada saat kita sudah merasa lebih baik atau sudah merasa lebih nyaman. Oke, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan insight buat teman-teman untuk mengenali kondisi kalian masing-masing. Begitu ya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan lainnya. Dadah!